zikir setelah sholat berjamaah tidak boleh dilakukan secara bersama-sama dengan imam? Dalilnya mana? Dalil. Kasihan si Jones. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang yang suka membid'ah dia pakai 5 jari saja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang belajar di Mesir 4 tahun, di Yordania 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Madinah 13 tahun. Dia enggak, dia cukup pakai 5 jari. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kebanggaan kami, yaitu TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menayangkan video menanggapi ceramahnya Ustadz kaum sebelah, kaum salah fikir, yang mengatakan bahwasanya zikir bersama, doa bersama itu tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Ya, seperti itulah orang-orang Wahabi, kurang referensi, kurang literasi, kurang terasi. Sehingga apa yang tidak diketahui itu dianggap tidak ada dalilnya, padahal ada, cuman dianya saja kurang baca ya. Hafalnya cuma 1 hadis, kemudian keluar bid'ah, tidak ada dalilnya, padahal ada. Seperti video ini, kita simak, yuk. Ustaz, kenapa zikir setelah sholat berjamaah tidak boleh dilakukan secara bersama-sama dengan ditunjuk imam? Jawabannya cuma satu, nggak ada dalilnya. Itu saja. Ada dalilnya. Tidak ada. Dalilnya nggak ada. Masa nggak ada para sahabat? Atau lupa para sahabat? Untuk yang satu ini lupa mereka meriwayatkan. Hanya Pak Kiai kan yang meriwayatkan. Kan tidak ada yang Fakuddin. Tadinya nggak ada. Demikian juga doa berjamaah. Tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya. Fakuddin kalau ada, itu 1 hari memimpin sholat berapa kali Rasulullah? Memimpin sholat 1 hari berapa kali? 5 kali. Setahun berapa kali? Kalikan saja 360, 5 kalikan 5. Masa tidak ada para sahabat satupun yang tahu tentang memimpin doa dan memimpin zikir? Bayangkan ya Hafidin, hampir 900 kali, tak ada satupun. Itu memang tandanya tidak benar. Ada hadis yang menyatakan orang berdoa dan berzikir bersama setelah sholat berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah tempatnya adalah neraka. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang yang suka membid'ah dia pakai 5 jari saja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang belajar di Mesir 4 tahun, di Yordania 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Madinah 13 tahun. Dia enggak, dia cukup pakai 5 jari. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. 1 Muharram bid'ah. Dolalah bid'ah. Tak sesederhana itu, bro. Makanya dia ngaji. Ini ngaji tak mau. Selama ada dalilnya, maka dia tidak boleh disebut bid'ah. Apakah dalil itu am, apakah khas, apakah mutlaq, apakah muqayyad, apakah ba'id ataupun qarib. Selama ada 6 dalil, tidak boleh dikatakan bid'ah. Iya nih yang benar. Imam itu baca doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Ada tak dalil?
la yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Ada dalilnya. Ada. Ini diperkuat dengan ayat Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa itu Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan kami menghadapi Fir'aun, selamatkan kami melawan Fir'aun, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin. Doa bersama bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam ayat qad ujibat da'watukuma, ada dalil am, maka tak boleh dibid'ahkan. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang? Kalau Anda mengatakan saudara Anda, hei pelaku bid'ah, maka Anda sudah mengatakan hei pelaku neraka. Hati-hati, ini konsep. Nah itu, jadi bagi orang-orang yang salah fikir, dari manhaj salah fikir ini, kalau tidak ditentukan Nabi berarti bid'ah. Itu kaidah yang dibuat-buat oleh kaum salah fikir. Dan ternyata mereka itu amaliyah yang diamalkan orang-orang NU itu bukan tak ada dalilnya. Cuman kelompok kaum salah fikir ini ya yang kurang referensi, kurang literasi, kurang banyak baca ya. Ilmu seibrit mengalahkan ulama yang ilmunya setinggi langit. Ya seperti itulah. Ya bid'ah, apa dimabuk bid'ah, kedengar bid'ah, teler dengan bid'ah ya. Padahal ya doa bersama ini ada hadisnya, dan hadis ini secara umum. Tidak mesti hadis itu secara khusus, yang penting ada dalilnya. Betul yang apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu. Dan itu bukan hanya di zaman Nabi itu, bahkan tadi yang dijelaskan oleh Abdul Somad itu adalah Nabi Harun yang mengaminkan doa. Kemudian berikut di sini saya akan menambahkan dalil dari apa yang telah disampaikan oleh Abdul Somad dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini hadis yang menunjukkan tentang bolehnya berdoa bersama. Jadi tidak bid'ah karena sudah ada hadis Nabi. Hanya orang-orang Wahabi lah yang mengatakan itu bid'ah. Pada dasar mereka itu tidak kurang belajar, minim referensi, minim literasi. Hanya bisanya nyalahkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang. Berikut ini saya bacakan tulisnya. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri annahuma syahida 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, beliau itu menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah. Tidak duduk suatu kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla kecuali mereka itu dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dinaungi oleh rahmat Allah, diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nazalat alaihimul malaika, dan mereka itu malaikat turun kepada dan ketenangan turun kepada mereka yang berzikir itu diliputi rasa ketenangan, ketentraman. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah mau menyebut mereka itu pada orang-orang yang di sisinya. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih ya. Ini dalilnya ya. Di orang-orang Wahabi yang ngajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang ngajak kembali kepada Al-Quran Sunnah itu hanya abang-abang lambe, katanya orang Jawa itu ya. Hanya sebatas mulut saja, tidak sampai di hati.
Karena faktanya mereka itu banyak yang menyembunyikan hadis-hadis Nabi. Seperti yang saya katakan tadi, kurang baca, minim literasi, minim referensi. Kemudian ini ada hadis lagi. Berikut ada dalil lagi. Dari ini ada dari Ibnu Abbas sekolah, dari sahabat Ibnu Abbas sekolah. Anna rab as-sauti bizikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya zikir berjemaah dengan mengeraskan suara setelah selesainya sholat 5 waktu itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya. Cuman mereka saja yang kurang ilmu. Ini namanya ustadz karbitan, ustadz yang masih belum matang, ilmunya masih seupil monyet, ilmunya masih seiprit, sudah ngebet berdakwah. Itulah kualitas orang-orang Wahabi. Pembahasan kita itu hanyalah berdoa bersama dan berzikir bersama, itu tidak bid'ah. Mereka yang membid'ahkan itu adalah kelompok yang salah pikir, yang minim literasi, minim referensi. Seperti ini yang katakan Ustadz Sunnah, Ustadz Salaf, Ustadz Sunnah, kayak gitu Ustadz Sunnah. Nah, ayo pikir dong pakai otak. Tadi itu hanya memodalkan ilr. Ustadz kalian yang berceramah itu modal ilr. Mana dasarnya, mana dalilnya? Kalau dari kami sudah kami sebutkan dalil-dalilnya, dasar-dasarnya. Bisa-bisa mereka sengaja menyembunyikan karena tidak sesuai dengan akidah mereka, tidak sesuai dengan ajaran mereka. Sehingga meskipun ada dalilnya, hadasnya dibilang tidak ada. Bahkan tidak jarang orang-orang Wahabi itu ya hadis hasan sahih dibilang dhaif, yang dhaif dibilang palsu, dan yang lebih parah bahkan yang sahih saja dibilang hadis palsu. Ini parah orang-orang Wahabi ini, ya. Ini katanya Ustadz Sunnah, ya. Madhabnya madhab sunnah. Sunnah dari mana? Itu bukan sunnahnya Nabi, tapi sunnahnya kaum salah fikir, kaum yang otaknya buntu, kaum yang ajarannya ajaran konslet. Yang jelas ini hanya mengaku-ngaku mengikuti sunnah Nabi, tapi ternyata mereka adalah yang merusak sunnah Nabi itu sendiri. Mudah-mudahan video yang kami bawakan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.